Silakan Bang, silakan. Begini Bang, tadi kan saya sudah katakan Siap. ada firman, ada Elohim. Lah, tapi firman ini hakikatnya karena dia itu berasal dari Elohim. Jadi hakikatnya Elohim juga. Jadi kan tadi dikatakan tidak, walaupun dia serupa, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari tidak menganggap dirinya setara dengan Elohim, ya kan? Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Elohim. Itu betul. Dia kan Elohim ini kan sang sumber, kita ngomong Elohim ini sang sumber. Lah firman berasal dari sang sumber itu. Artinya sebetulnya kan setara sebetulnya. Nah, tapi karena dia turun menjadi manusia, di situ dikatakan dia tidak menganggap dirinya lagi setara dengan Elohim itu. Nah, kemudian ini ada perkataan Yesus. Tadi saya kan ngomong firman ini berasal dari Elohim. Nah, kemudian gini Bang, ada perkataan Tuhan Yesus begini, bahwa dirinya itu keluar dari Bapa. Gitu Bang. Iya, baik Bung. Kalau Anda mengatakan Yesus itu keluar dari Bapa atau Elohim, berarti Al-Quran sudah benar dong, menarasikan bahwa Nabi Isa itu adalah kalimatullah, kalimatuhu. Udah benar berarti bahwa Yesus, Isa itu berasal dari kalimat, bukan berasal dari kalam. Bukan kalamnya yang kemudian nuzul, bukan otak, bukan pikiran, bukan kepala yang nuzul menjadi manusia, bukan. Tetapi adalah kalimat yang terlontar keluar dari mulut, dari hakikat Tuhan. Sedangkan kaidah logika sehatnya adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu semua keluar dari Allah. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Berarti Yesus pada level yang sebenarnya dia level ciptaan. Ini dia. Nah, zolimnya kemudian teman-teman Kristen, walaupun saudara Freddy tadinya menjelaskan seperti Al-Quran menjelaskan Yesus itu adalah kalimat yang keluar dari Allah, itu konsep Islam itu Bang. Yesus itu kalimat yang keluar dari Allah, itu konsep Islam Bang. Anda terikat dengan doktrin Paulus bahwa Allah itu keluar dari Allah, Allah keluar dari Allah, Tuhan keluar dari Tuhan. Tidak seperti itu. Konsep ketuhanan yang diamanatkan oleh Allah melalui para nabi adalah nabi diutus keluar dari Allah. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu ciptaan, bukan Allah itu sendiri. Selayaknya Anda ketika Anda berbicara, segala sesuatu yang keluar dari mulut Anda itu bukan Anda. Misalnya, aku pingin makan nasi. Nah, kalimat yang keluar, aku pingin makan nasi. Ada 4 kalimat, ada 4 kata yang keluar yang menjadi sebuah kalimat. Apa yang keluar menjadi kalimat dari mulut saudaraku Freddy itu bukan saudara Freddy, tetapi satu kata instruksi yang keluar dari apa? Dari ide yang dinarasikan oleh mulut. Makanya Yesaya 55 nomor 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan sebelum terjadi apa yang diinstruksikan. Nah, ini tataran itu abang dengan saya sama. Tapi ketika kita larikan ke doktrinnya Paulus, ternyata yang keluar itu adalah Allah. Yang keluar dari Allah itu adalah Tuhan. Yang keluar dari Elohim itu adalah Elohim. Yang keluar dari knalpot motor itu adalah motor. Yang keluar dari mulut Bang Suma adalah Suma. Ini yang dimiliki oleh doktrin Paulus yang diaminkan dan diimani Kristen sampai hari ini. Mari kita buktikan.
yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang dipertahankan. Padahal Bung, Yesus ini kan firman. Ketika Yesus itu firman, firman itu betul bersama dengan Allah. Memang kalimat yang keluar dari mulut kita sebelum keluar itu bersama dengan kita. Begitu dia keluar, dia menjadi individu baru. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Keliru. Paulus keliru di sini. Menurut tataran logika dan wahyu. Tapi kalau menurut doktrin Kristen, Paulus betul. Nah sekarang permasalahannya, ternyata saudara Freddy bertentangan dengan Filipi 2 ini. Karena yang menjadi manusia di sini adalah Elohim itu sendiri. Elohim. Ini Elohim yang menjadi manusia. Sementara abangku mengatakan dia hanya firman yang keluar. Kalau firman yang keluar berarti perkataan. Jadilah matahari, itu firman yang keluar. Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang, apa yang keluar dari mulut Tuhan? Firman, bukan matahari yang keluar. Firman. Setelah firman itu keluar dari mulut Tuhan, jadilah terang, maka terjadi matahari. Nah, terang itu jadi. Apakah terang yang keluar dari mulut? Bukan. Jadilah hamil Maria. Apakah Yesus yang keluar dari mulut Tuhan? Bukan. Yang keluar hanya firman. Firman ditangkap oleh Gabriel. Gabriel datang menyampaikan kepada Maria, Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Kata Gabriel, yang Maha Tinggi menginginkan. Maka terjadi. Maria hamil. Jadi Yesus itu keluar dari mulut Tuhan. Keluar dari mulut Tuhan. Bukan Tuhan yang keluar dari Tuhan, bukan. Tetapi kalimat. Kalimat yang keluar dari kalam, sifat kalam. Sama seperti Bang Freddy. Ketika Bang Freddy ingin HP, maka Bang Freddy mengatakan kepada orang-orang yang punya potensi untuk mendatangkan HP kepada abang. Bang Freddy mengatakan, saya ingin HP baru merek Samsung. Apa yang terjadi? Karena abang punya kuasa, orang yang mendengarkan itu seketika ke konter membelikan HP. Ini Pak, HP-nya sudah ada. HP ini muncul di meja kerja Bang Freddy pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Freddy. Bukan Bang Freddy yang turun keluar dari mulut menjadi HP. Bukan. Ini konsep ilahi, konsep pewahyuan, baik dari kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Islam. Permasalahan sekarang, konsep yang dijajakan Paulus adalah Bang Freddy berkata, aku ingin punya HP baru merek Samsung. Apa yang terjadi kemudian? Bang Freddy yang keluar dari mulut, HP jatuh dari mulut ke meja, dan di atas meja itu berbentuk kota, itu ternyata adalah Bang Freddy dalam bentuk HP. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini konsep zalim Bang. Konsep yang sangat-sangat zalim, yang kemudian Allah hitung orang-orang ini yang mengimani Tuhan menjadi makhluk dengan tataran neraka. Sekali lagi saya mengatakan neraka. Itu konsep. Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Tuhan dikenal satu-satunya sebagai Tuhan, Yesus dikenal sebagai apa di situ? Dia dikenal sebagai utusan tok, tidak lebih. Nah, itu baru konsep yang betul. Tapi kalau konsep yang ini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati. Terakhir dari saya Bang, sebelum abang, iya silakan. Jadi begini Bang, firman itu kan sebetulnya setara juga dengan firman itu kan asalnya dari Elohim, artinya kan setara sebetulnya, artinya setara. Enggak abangku. Firman yang keluar dari Elohim itu tidak setara dengan Elohim. Jauh. Selayaknya Bang Freddy dengan perkataan Bang Freddy dengan perkataan Bang Freddy apakah setara? Bukan, ini jangan dibayangkan firman itu hanya semacam suara yang keluar dari saya begitu, bukan. Firman ini memang dia seperti ada
Seperti ini, apa itu, saya kasih contoh Roh Kudus saja. Roh Kudus itu keluar, itu kan juga dari sumber, juga dari Bapa. Dia keluar dari Bapa. Ada satu sosok, terbentuklah satu sosok lagi, yaitu Roh Kudus itu. Lalu firman juga seperti itu. Roh Kudus itu juga lagi-lagi bukan Tuhan, Bang. Ya, Roh Kudus bukan Elohim. Kalau dari iman saya, Roh Kudus itu, karena Roh Kudus itu asalnya, sumbernya itu dari Bapa, maka hakikatnya Elohim juga. Artinya Tuhan juga gitu. Elohim itu sendiri juga sebetulnya, karena dia memang asalnya dari sana. Lalu kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, Bang? Ya itu kan karena dia sebagai anak. Karena dia sebagai itu karena dia sebagai anak, Bang. Karena dia sebagai anak, dia berkata bahwa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri, karena memang kan sebagai anak dia diutus. Nah, apakah pencipta langit dan bumi itu utusan? Lah, yang firman tadi ini, yang diutus, bukan Elohim. Jadi ada Elohim, ada firman. Nah, Elohim mengutus firman. Nah, ini dia, ini Filipi 2:6-8 mau dikemanakan? Elohim sendiri yang datang mengosongkan dirinya, bukan utusan. Makanya di Kristen itu Yesus itu Tuhan itu juga. Kenapa? Karena dia dikungkung oleh doktrin Filipi ini, Bang. Ya, gini, firman itu kan bersumber dari Elohim. Yes. Ya kan, bersumber dari Elohim. Okay. Makanya kemudian kan sebetulnya firman ini setara dengan Elohim kan. Nah, kemudian kenapa bisa setara, Bang? Ya, Filipus tadi gimana bunyinya? Yang walaupun kalau di dalam Filipi setara, yes, setara. Ya, kalau di dalam setara. Tapi Filipus di situ katakan setara. Antara firman dengan Elohim ini itu sebetulnya setara. Kalau di dalam Filipi ini, Bang, yang setara dengan Elohim adalah Yesus. Iya, Yesus itu kan sang firman itu. Yesus sang firman itu setara. Saudaraku. Dikatakan Filipi itu, dia sebetulnya setara. Dia setara. Dikatakan oleh Filipi tadi itu, dia itu sebetulnya setara dengan Elohim. Tapi kemudian dia mengambil rupa manusia. Tapi kemudian dia tidak mempertahankan kesetaraan itu. Dia mengambil rupa sebagai manusia, begitu. Begini. Jadi yang datang itu adalah firman. Katanya, ini konsep Paulus. Filipi 2. Yang datang itu adalah firman yang adalah Elohim itu sendiri. Kan gitu. Elohim. Ini Elohim, Bang. Original teksnya jelas. Karena firman itu hakikatnya sumbernya daripada Elohim. Sumber daripada Elohim. Maka alam semesta ini, kalau boleh saya tahu, alam semesta ini sumbernya dari mana, Bang? Alam semesta kan penciptaan. Tunggu. Alam semesta ini sumbernya dari mana? Penciptaan, diciptakan. Jangan dipelintir dulu. Anda mengatakan Yesus itu sumber dari Elohim. Sumber itu artinya keluar loh, Bang, keluar. Nah, alam semesta ini tidak keluar dari Elohim. Tidak, Bang, itu kan karena kun fayakun kan gitu lah. Kun fayakun. Berarti semua yang ada di atas muka bumi ini bersumber dari Elohim. Tidak ada yang tidak bersumber dari Elohim. Semuanya. Gini, alam semesta itu kan diciptakan, tidak keluar dari dirinya Elohim itu.
Tidak keluar Bagaimana? Saudaraku, semua yang bersumber dari Elohim itu adalah ciptaan. Semua yang keluar dari Elohim itu adalah ciptaan. Tidak ada yang bukan ciptaan. Apapun yang keluar dari Elohim pasti ciptaan. bukan keluar. Tapi kalau alam semesta itu bukan keluar dari dalam Elohim itu. Itu kan Jadi hasil, gini, Bang Fred, hasil- Allah mengadakan semua esensi yang ada di luar dirinya itu dengan cara bersuara. Apa itu? Berfirman. yes, bersuara jadi kan. Nah, Nah, jadi Yesus bagaimana, Bang? Yesus gimana? kalau Yesus kan ini apa namanya, keluar Firman itu. itu telah menjadi manusia. Kalau firman berarti kan perkataan. Perkataan itu telah menjadi manusia. Allah berkata Maria hamil. Ada yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Apa yang terjadi? Maria hamil. Kehamilan Maria berasal dari kehendak. Kehendak ini adalah perkataan. Kehamilan Maria berasal dari firman. Firman siapa? Firman Allah. Apa bunyi firmannya? Aku ingin engkau hamil. Hamil. Sini Bang, Ya, kalau silakan. kalau pada waktu Elohim ini melakukan penciptaan, apa yang semua terjadi itu kan karena ucapan, bukan itu keluar dari dirinya Elohim. Lah, ucapan ini keluar dari diri Elohim, Bang. Ucapan itu keluar. Semua ucapan Tuhan keluar dari Tuhan. Makanya ada disebut kalam. Kalam Allah. Perkataan Allah. Kalimat Allah. Ucapan kalau Allah. Begitu gini Bang, saya tanya Bang, kalau abang berpikirnya seperti itu, berarti kan pohon juga kalam Allah. Yes. Pintar Iya. abangku ini. Yes. Padahal kan nggak pernah itu kita ngomong tuh pohon itu kalam Allah. Cuma Yesus saja itu yang disebut sebagai kalam Allah. Ya, karena Yesus ingin dinobatkan sebagai Tuhan. Betul itu. Tapi apakah Anda, Bang Freddy, ini lupa bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di dalamnya? Itu Bible sendiri mengatakan itu. Ia menciptakan, lalu terjadinya itu bukan karena keluar dari dirinya Allah itu, tapi karena kuasa daripada kuasa daripada itu terjadinya itu karena ucapan jadilah, maka terjadilah, bukan keluar dari dalam diri begitu. susah itu, Bang. Kalau abang mengasumsikan itu sama seperti kalau bang seperti tadi itu, berarti semua itu ya kalam Allah dong, semuanya batu ya kalam Allah. Dengarkan Bang, saya bantu untuk memahami. Jangan pakai Quran, nanti repot dan susah untuk Anda percaya. Anda memegang kitabnya orang Yahudi. Coba Anda buka di Mazmur 33, tepatnya di nomor 6-nya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya jadi. Di data nomor 9-nya, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Siapa yang memerintahkan Maria hamil? Coba saudara jawab. Itu kan dari Elohim. Nah, Elohim memerintahkan Maria hamil. Hamil enggak Maria? Hamil. Apa yang dihamilkan Maria? Seorang anak. Anak. Dari mana dia keluar? Dari Maria. Dari firman Tuhan yang terlontar dari mulutnya.
Jelas itu. Berarti Yesus tatarannya tataran makhluk ciptaan. Apa pembuktiannya? Yesus manusia. Nah, ini logika pewahyuan dan logika akal sehat manusia di meja Kristen akan buyar sebuyar-buyarnya setelah masuk doktrinnya Paulus. Bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Elohim itu sendiri. Ini Paulus nih yang mengganggu ajaran para nabi nih. Anda kalau melepaskan doktrin yang tadi, Anda dengan rela mengatakan, siapa yang memerintahkan Maria hamil? Allah. Apa yang terjadi? Apakah Maria hamil? Hamil. Apa yang keluar? Yesus manusia. Tapi seketika muncul doktrin, apa yang terjadi? Yang dilahirkan Maria adalah Elohim itu sendiri. Na'udzubillah. Ini konsep yang sangat-sangat batil. Ini kitab bang, ada untungnya juga kitab Yahudi ada Anda genggam. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Atas perintah siapa? Maria hamil, atas perintah Allah. Atas perintah Allah semuanya jadi. Segala sesuatu yang jadi akibat perintah adalah ciptaan. Ciptaan ini kemudian dijual ke Roma dan Yunani sebagai Elohim itu sendiri, sebab dibumbu-bumbui konsep yang dijajakan Paulus berkesesuaian dengan konsep Roma kuno, Yunani kuno. Mereka pada saat itu memang menganut ajaran kepercayaan nenek moyang mereka, dewa Zeus nuzul menjadi manusia. Begitu dijual, ada Elohim nusul menjadi manusia. Dijajakan surat-surat Paulus itu kepada Roma. Seketika mereka rangkulan dengan kitab itu, nyebrang ke Belanda sampai ke Nusantara. Anda sebagai pengiman konsep itu. Tapi kalau logika Anda yang bermain, pasti Yesus itu ciptaan berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Tapi batu itu firman ya bang? Batu semuanya berasal dari kalam, kalimah. Tidak ada sesuatu di atas muka bumi ini yang tidak berasal dari kalimat. Nah, ya kan firman. Nah, iya kan? Batu itu karena kalimat kan, bukan dia kalimat. Betul. Iya, Yesus juga bukan kalimat, tetapi dia berasal dari kalimat. Nah, pada mulanya, coba bang, pada mulanya siapa yang ingin dinarasikan di sini? Yesus kan? Ya. Pada awalnya adalah kalimat. Kalimat itu bersama-sama dengan Allah dan kalimat itu adalah Allah. Oke, loncat ke data 14. Kalimat itu telah menjadi manusia. Sama seperti tadi. Kalimat Bang Freddy benar-benar telah terbukti menjadi HP. Nah sekarang permasalahannya, apakah kalimat aku ingin beli HP ini 4 kata yang berubah wujud menjadi HP? Tentu tidak. Apatah lagi Bang Freddy jadi HP? Tentu tidak. Makanya saya katakan motor knalpot asap dan racun monoksida adalah satu ya silakan. Saya makanya kan gini bang, firman berkata jadilah. Nah, apakah firman itu jadi batu gitu? Loh, Allah menciptakan, dengarkan bang, segala kalau kan firman berkata jadilah, ya kan, jadilah. Nah, itu kan bukan firman terus jadi batu, bukan. Tapi kalau dalam hal Yesus ini, firman itu sendiri sudah yang artinya kalau firman itu sendiri, mulut Tuhan yang turun ke bumi. Tuhan sudah tidak punya mulut. Enggak. Ini konsep Kolose yang tadi. Konsep apa? Filipi yang tadi itu. Firman itu keluar dari firman dia itu kalau firman keluar berarti ada media tempat keluarnya. Media tempat keluarnya firman itu disebut kalam. Kalau dalam bahasa Ibrani disebut mulut sumber perkataan. Nah sekarang apakah mulut Tuhan yang nusul menjadi Yesus? Bukan. Nah, bukan. Apakah keran air yang keluar dari keran air? Bukan. Nah, bukan.
Berarti Yesus ini bukan sang firman. Kalau Yesus sang firman, berarti yang turun ke ember itu adalah keran air. Iya, tapi firman ini dia nyata loh Bang, nyata, dia ini nyata ada gitu loh. La haula wala quwata illa billah. Alam Bukan seperti semesta suara ini. kita. Firman itu bukan seperti suara kita begini, ini bukan. Di situ dia tuh nyata ada. Dia bersama-sama dengan Allah, itu dia ada, nyata. Saudaraku, jadi gini. Yesus pada mulanya firman, itu tidak salah. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Matahari pada mulanya apa? Firman. Bumi pada mulanya apa? Firman. Bukan, Bang. Matahari pada mulanya firman. Matahari karena firman terjadinya. Loh, pada mulanya firman. Pada mulanya perkataan. Matahari tidak akan ada kalau Tuhan tidak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman kan itu ada dua pribadi di situ. Ada dua pribadi. Itu jadi bukan salah Anda. Di situ cuma satu pribadi. Dua Bang, itu dua. Satu, firman itu adalah Allah. Dikatakan firman itu gini Bang, dan dikatakan dan firman itu adalah Allah. Lah, di situ berarti mengapa dikatakan begitu? Mengapa dikatakan begitu? Bukan berarti firman itu adalah Allah itu sendiri, bukan. Tapi karena firman itu dia firman itu dia asalnya dari Allah, dia asalnya dari Allah. Firman itu dia asalnya dari gini Bang, sebentar dengar dulu. Firman itu kan dia asalnya dari Allah. Asalnya dia dari Allah, tapi dia hidup itu Bang. Lah, karena dia asalnya dari Allah, maka dikatakan firman itu adalah Allah. Allah itu sendiri hakikatnya loh Bang, hakikatnya. Jadi gini Bang. Anda coba jangan dibuang perkataan pada mulanya. The beginning. Jangan dibuang itu. Ini Yesus yang ingin diceritakan. Pada mulanya Yesus itu adalah Logos yang bersama-sama dengan Allah. Dan Logos itu adalah Allah. Ya, ada Logos, ada Allah di situ kan? Ada Logos, tidak bisa. Allah. Sekarang begini. Sifat berkata-kata yang ada pada diri Bang Freddy, apakah dua pribadi dengan Bang Freddy? Enggak, kalau saya enggak. Tapi kalau yang itu itu loh Bang, itu ada dua kalau di situ. Satu Bang. Abang makanya mungkin abang jadi enggak bersambung ininya karena abang pengertiannya seperti itu. Oke, boleh enggak saya bernarasi dulu supaya abang paham? Boleh ya? Ya. Oke, dengarkan baik-baik. Semoga Anda bisa memahami ini. Bang Freddy, pada diri abang itu ada 3 unsur yang kemudian Anda katakan senantiasa pada saat memberikan contoh menarasikan Tuhan Anda. Sekarang Bang Freddy punya kemampuan berkata-kata, betul? Kemampuan berkata-kata abang itu apakah beda pribadi dengan abang? Nah, itu lainnya di situ. Tunggu, makanya jujur aja dulu, jangan dulu bawa ke Tuhan. Beda. Kita berbicara Bang Freddy aja dulu. Sifat berkata-kata yang dimiliki Bang Freddy itu apakah beda pribadi dengan Bang Freddy sendiri? Bukan, beda, sama. Sama. Nah, sekarang yang mana di dalam diri abang yang satu ini yang bisa menginstruksikan sebuah perintah? Sifat berkata-kata kan? Sifat berkata-kata abang itulah yang bersama-sama dengan Bang Freddy. Sifat berkata-kata abang adalah Bang Freddy. Sifat berkata-kata bersama-sama dengan Bang Freddy. Dan sifat berkata-kata adalah Bang Freddy. Ketika abang ingin menciptakan, mengadakan sesuatu di luar abang, maka sifat berkata-kata abang itu abang pekerjakan. Apa itu? Abang berkata. Makanya diawali dengan kata apa? Pada mulanya. Tidak langsung
Sifat berkata-kata bersama-sama dengan Bang Freddy. Sifat berkata-kata itu adalah Bang Freddy itu sendiri, tetapi diawali kata pada mulanya. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata Bang Freddy bersama-sama dengan Bang Freddy. Di situ satu Bang, satu pribadi, yaitu sifat berkata-kata Abang bersama-sama dengan Abang sendiri. Tadi Anda sudah akui kan? Satu kan? Satu. Pada mulanya, sabar. Pada mulanya adalah sifat berkata-kata Bang Freddy bersama-sama dengan Bang Freddy, dan sifat berkata-kata Bang Freddy itu adalah Bang Freddy sendiri. Loncat ke data 14. Sifat berkata-kata Bang Freddy itu telah menjadi HP. Apakah Bang Freddy yang menjadi HP? Nah itu kan Abang mencontohkan kepada saya. Tunggu. Tidak, sabar Bang. Habis ini Abang bernarasi panjang lebar, boleh, saya akan dengarkan dengan setia. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah sifat berkata-kata Abang ini yang menjadi HP? Bukan. Bukan. Nah, bagaimana caranya HP ini ada? Apa yang dilakukan oleh sifat berkata-kata Abang supaya HP ini ada? Ya, Apa yang sifat berkata-kata Abang lakukan? membeli. Berfirman. Sifat berkata-kata yang ada pada diri Abang, yang adalah Abang itu sendiri, untuk mengadakan HP. Sifat berkata-kata Abang itu berfirman. Apa yang dilakukan? Aku ingin memiliki HP. Datanglah HP itu dibawa oleh karyawan Abang. HP ini dikatakan pada mulanya adalah sifat berkata-kata Abang yang bersama-sama dengan Abang, dan sifat berkata-kata Abang itu adalah Abang. Tetapi ingat, Abang sudah mengatakan tadi, bukan sifat berkata-kata Abang yang nuzul menjadi HP. Selesai kita di sana Bang. Silakan. Ya. Kalau Anda belum paham juga analogi ini, saya berlindung kepada Allah. Silakan. Ya oke Bang. Nah itu tadi kan Abang mencontohkan kepada saya. Abang mencontohkan kepada saya memang begitu Bang. Tapi kalau yang pada firman dengan ini tidak seperti itu. Bantah Bang, dibantah Bang, dibantah. Bagaimana caranya sifat berkata-kata Abang itu berubah wujud jadi HP? Dibantah. Bagaimana caranya Allah yang bukan makhluk ini bisa menjadi makhluk Yesus? Silakan. Gini Bang, kalau Abang mencontohkan kepada saya tadi itu, ya, itu memang betul seperti itu. Tapi kalau pada hubungan antara firman ini dengan Elohim, hubungan antara firman ini dengan Elohim itu tidak seperti yang Abang contohkan kepada saya itu. Abang, itu pribadi sendiri. Abang, Yesus mengatakan, aku datang ke atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. HP, andai bisa bicara, dia akan mengatakan, aku datang di atas meja kerjanya Bang Freddy bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Bang Freddy yang menginginkan aku ada di atas meja. Kalau begitu nggak perlu dong Yesus ngomong begitu. Ngomong apa Bang? Yesus ngomong apa? Kan Yesus ngomong, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Iya, lah betul. Itu menurut Abang yang lain juga begitu, yang lain juga begitu dong berarti. Maksudnya gimana Bang? Kan Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yes, berarti dia bukan sifat berkata-kata itu kan? Nah, ya saya kan juga datang bukan atas kehendakku sendiri kan? Ya, makanya kita dan Yesus itu sama Bang. Abang dan Yesus itu, Abang dan Yesus itu sama. Cuma, ya silakan. Gini Bang. Ya. Kalau memang pengertiannya Abang seperti itu, untuk apa Yesus ngomong begitu? Kan Yesus ditolak oleh Bani Israel Bang. Kamu anak haram, kamu anak zina, mustahil kamu adalah Mesias. Kamu ini tukang sihir. Kamu membangkitkan orang mati, pasti kau orang sihir. Maka orang-orang Yahudi bersekongkol untuk melakukan apa? Persekongkolan, melakukan kesaksian palsu untuk membunuh dia. Bahaya Yesus ini, pengaruhnya luar biasa. Dia mengambil hati jemaat-jemaat kita sehingga
Rumah ibadah kosong, semua ikut kepada Yesus. Bahaya, pajak berkurang, perpuluhan berkurang. Lakukan tindakan segera. Maka para imam-imam, para rabi-rabi melakukan siasat untuk mempersaksikan kesaksian palsu di depan mahkamah untuk supaya Yesus dieksekusi mati. Makanya dia mengatakan, jika Abraham itu adalah bapakmu, maka engkau akan percaya kepada aku, sebab aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan aku datang atas kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Iya, kan gini, berarti ada dua kehendak di situ. Yes, Yesus betul. punya kehendak. Yes, Yesus Bapak juga punya kehendak. Yesus punya kehendak, Bapak punya kehendak. Nah, Ya. kan gitu kan? Makanya dikatakan, saudaraku, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang berlaku, tapi kehendakmu ya Bapa. Jelas kan? Iya. Bang? Ada dua Ada dua kehendak. Yes. Ada dua kehendak. Yes. Nah, Yesus sebagai sang firman itu punya kehendak, Tolong kalau bisa ditanggalkan sang firman itu. Tadi kan analoginya sudah jelas. HP yang muncul di meja Anda itu adalah bukan sifat berkata-kata abang. Abang tadi sudah mengakui bukan sifat berkata-kata yang nusul menjadi HP. Jadi Yesus bukan sang firman. Ya itu kan kalau abang mencontohkan kepada saya. Nah, kalau mencontohkan kepada abang aja tidak boleh, bagaimana mungkin Tuhan menjadi manusia? Mencontohkan aja itu zalim, apalagi mempraktekkan menjadi makhluk. Ya kalau dia sendiri yang berkehendak gimana? Tidak bisa bang, tadi kan kita sudah akui ada dua kehendak kan? Kan kita sudah kita paham, Bang Freddy paham. Begitu besar Yesus dengan antara firman dengan Allah itu sendiri itu punya kehendak masing-masing. Betul, karena Yesus itu adalah pribadi yang berbeda. Yesus punya kehidupan sama seperti Bapa punya kehidupan di dalam dirinya sendiri. Demikian juga Yesus diberikan, didomi dalam bahasa Yunani, diberikan kehidupan di dalam dirinya sendiri. Bapa hidup dalam dirinya sendiri, Yesus pun hidup di dalam dirinya sendiri. Dua pribadi yang hidup masing-masing esa. Yesus esa, Bapa juga esa. Tidak dua mereka, tetapi masing-masing berdiri sendiri. Satu ciptaan, satu pencipta. Satu pengutus, satu utusan. Satu yang maha berkehendak, satu yang hanya diperintah berdasarkan kehendak. Gimana bang? Bapak punya kehidupan sendiri. Yesus juga punya kehidupan sendiri. Artinya apa? Artinya Bapak kekal, Yesus kekal. Oh, nggak bisa begitu. Artinya Bapak kekal, Yesus kekal. Kita juga begitu kekal. Pengertiannya. Kita juga kekal, bang. Manusia juga kekal. Hidup kita itu bukan dari kita sendiri, bang. Nah, terus dari mana? Kalau Yesus hidupnya itu dari. Oh, nggak bisa. Yesus diberikan hidup sendiri. Iya, diberikan hidup sendiri. Itu bukan cerita ini. Nah, sekarang Yesus diberikan hidup oleh siapa, bang? Diberikan oleh Elohim itu. Nah, kalau Yesus tidak diberi kehidupan, Yesus hidup atau tidak? Jadi gini bang, kalau di situ dikatakan gimana? Dia hidup dari dirinya sendiri. Tidak bisa bang. Yohanes 5 nomor dengarkan. Ini data bang. Kita jangan berasumsi. Hidup dari diri sendiri. Nggak, abang bisa nggak hidup dari dirinya? Hidup dari manusia itu diberikan oleh Tuhan. Zakaria 12:1. Oke? Hidup manusia itu diberikan oleh Tuhan. Hidup Yesus diberikan oleh siapa? Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 5 nomor 26. Yesus kalau tidak diberi kehidupan, apakah Yesus hidup? Gini bang. Jangan begini bang, dijawab dulu saudaraku. Yesus ketika tidak diberi hidup, apakah Yesus hidup? Tidak. Tidak, berarti dia adalah makhluk ciptaan. Selesai kita bang, selesai. Ya, tapi ada lagi makhluk yang diberi kehidupan. Kalau tidak diberi kehidupan itu kemudian dia mati, masih mau dianggap Tuhan? Masih ada pembelaan abangku ini? Masih? Ini bang,
Bedakan antara diberi kehidupan sama dia bisa hidup sendiri. Itu bedakan. Diberi kehidupan dengan dia bisa Yesus bisa hidup tidak bisa hidup sendiri, Bang. Yesus bisa hidup karena diberi kehidupan. Didomi dalam bahasa Yunaninya. Bentar, itu ada perkataan Yesus begini, Bang. Bapa hidup karena dirinya sendiri. Anak juga, saya juga hidup karena diri saya sendiri. Oh, diberikan, Begitu. Bang. Ini dalilnya, saya bacakan ya. Yohanes 5 nomor 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masya Allah, ini sudah akurat kali, Bang. Abang tinggal melepaskan Filipi 2, 6, 7, 8. Insya Allah Anda akan menemui kebenaran. Ya berarti apa? Berarti Bapak punya hidup sendiri, punya hidup dari diri. Berarti Bapak hidup darinya sendiri kan? Bapak hidup, bukan, dengarkan. Bapak hidup itu, Bapak mempunyai hidup. Bapak mempunyai hidup, dialah yang mempunyai kehidupan. Demikian juga diberikan, Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bentar gini. Bapak mempunyai, di situ dikatakan bahwa Bapak mempunyai hidup dari dirinya sendiri, ya kan? Ya. Nah, kemudian dikatakan lagi juga Yesus juga mempunyai hidup dari dirinya sendiri, kan begitu? Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama seperti saya, Bang. Saya juga mempunyai hidup dalam diriku sendiri. Ketika aku mati, bukan Bapak ikut mati, bukan Anda ikut mati, bukan yang lain ikut mati. Aku punya hidupku sendiri. Ketika Bang Suma mati, maka Bang Suma sendiri yang meninggal, yang lain kagak. Kenapa? Hidupnya Bang Suma adalah hidup dirinya sendiri, bukan dua roh, satu roh, dua jasad. Begitu aku mati, Anda juga mati. Berarti hidupku adalah hidup Anda juga. Sehidup semati kita? Tidak. Itu dikatakan tadi Yesus apa? Bahwa dia bisa hidup dari dirinya sendiri kan? Oh, bukan dikatakan bisa hidup, Bang. Ada kata diberikan. Yesus emang diberikan, tapi setelah diberikan apa? Dia bisa hidup dari dirinya sendiri. Dikatakan bahwa diberikan itu maksudnya itu diberikan kuasa gitu loh kan? Oh, Anda menafsirkan itu. Kenapa? Karena Anda masih terdoktrin. Masih terdoktrin. Sekarang begini, saya minta Anda menarasikan kepada diri Anda. Hidup saudara Freddy itu diberikan atau tidak? Kalau saya jangan disamakan, saya nggak punya kuasa seperti Yesus. Tunggu. Ini kita tidak berbicara mengenai kuasa. Hidup Bang Freddy ini diberikan kehidupan atau tidak? Saya diberikan kehidupan. Nah, setelah kehidupan diberikan kepada Abang, kehidupan Abang itu milik Abang sendiri atau milik orang lain? Kehidupan itu milik Tuhan. Nah, milik Tuhan. Yang tadi Yesus milik siapa hidupnya Yesus? Ya diberikan oleh Elohim, tapi udah kan, selesai. Bang Freddy dan Yesus sama. Udah. Tapi diberikan apa? Kan diberikan kuasa. Mana tulisan kuasanya di situ? Ya gini Bang, itu tidak tertulis. Tapi kalau abang bisa memahami itu sebetulnya. Oke. Saya ganti, Bang. Saya ganti supaya kita analoginya sederhana. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Freddy mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Salah data itu. Kalau saya ganti nama Bang Freddy. Bang Freddy seketika jadi Tuhan. Ketika saya ganti nama Abang di situ, Abang jadi Tuhan. Tapi saya kan tidak hidup dari diri saya sendiri. Sama seperti Yesus. Demikian juga demikian juga diberikan. Apa hidup? Yang diberikan kepada Yesus. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim, susahnya saya ngomong korban dulu Paulus ya, susah. Gimana? Saya ngomong dulu ya. Bentar ya, saya ngomong dulu ya. Baik. Yesus itu memang diberikan Bang, tapi yang diberikan itu apa? Yang diberikan itu adalah dia bisa hidup dari dirinya sendiri. Lah saya kan tidak. Loh, jadi yang menarik napas siapa sampai Anda bisa hidup? Tuhan yang membuat Anda menarik napas. Saya kan tidak bisa hidup dari diri saya sendiri. Loh, jadi yang menghidupkan diri Anda selama ini, yang merawat hidup Anda, merawat diri Anda siapa? Anda dicas setiap hari oleh keluarga supaya bisa hidup? Anda yang punya hidup sendiri. Ketika Anda lapar, Anda makan. Ketika Anda ngantuk, Anda tidur. Anda sendiri yang berkuasa atas hidup Anda.
Anda bisa dengan minum megon, selesai Anda. Nggak ada yang bisa berkuasa atas diri Anda kecuali Tuhan. Nah, Yesus apa? Jadi apakah saya bisa punya kehidupan karena kuasa saya sendiri? Oleh karena kuasa Anda sudah diberi hidup. Anda sudah diberi hidup. Anda pertanggungjawabkan hidup Anda sendiri. Oleh karena kuasa, apakah oleh karena kuasa saya? Apakah oleh karena kuasa saya? Bukan, tapi Yesus itu oleh karena kuasanya sendiri. Mana dalilnya? Saya minta dalilnya mana? Itu kan tadi sudah disebut di situ bahwa seperti Bapa mempunyai hidup dari dirinya sendiri, begitu juga anak. Kan tadi sudah jelas itu. Inilah yang saya katakan, doktrin Paulus itu sudah menancap begitu dalam ke dalam jangan bilang doktrin, Bang. Ini keyakinan saya, jangan bilang doktrin. Lah, keyakinan Anda. Tunggu. Ini saya bacakan dalilnya ya. Saya ganti pakai Bang Suma lah kalau Anda itu alergi dengan Anda sendiri. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Bang Suma mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Apa bedanya dengan Bang Suma, Yesus? Hidup. Bang Suma bisa hidup karena Nah, ini saya hidup sendiri. Ini saya berkuasa atas diri saya sendiri. Saya mau ke kantor boleh, saya mau tidur boleh, saya mau golek-golek boleh, saya mau salto boleh, saya mau kawin lagi boleh. Siapa yang bisa menguasai hidup saya? Saya sendiri. Tuhan sudah memberikan hidup kepada saya. Saya pertanggungjawabkan hidup saya. Demikian juga Yesus diberi kehidupan. Setelah dia diberi kehidupan, apa yang dikatakan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mana kekuasaannya? Mana? Lah hidupmu itu karena kamu sendiri. Loh, Tuhan memberikan hidup, Yesus diberikan hidup, Yesus berkuasa atas dirinya sendiri, aku pun berkuasa atas diriku sendiri. Enggak, terjadinya kamu bisa hidup. Terjadinya saya sama seperti Yesus. Yesus diberi kehidupan. Yesus diberi tunggu, Bang Freddy, Yesus diberi kehidupan atau tidak? Bukan diberi kehidupan, diberikan kepadanya sehingga Yesus itu dia bisa hidup karena dirinya sendiri. Nah, inilah yang saya katakan, Anda sudah terlalu berpelukan erat dengan doktrin Paulus. Ini dalilnya sudah sangat jelas, Bang. Didomi. Lah, kalau tidak melihat itu. Abang tidak melihat itu. Apa? Ya itu apa tadi yang kan, saya? Ya itu tadi kan Bapak bisa hidup karena dirinya sendiri kan. Yesus juga begitu. Yesus gimana? Yesus diberi kehidupan. Aduh, gimana sih abangku ini? Sekarang begini. Bapak yang mempunyai hidup. Dengar. Bapak, apakah Bapak ini ada yang berikan hidup kepada dirinya? Sang Bapa apakah pernah diberi hidup? Tidak, kalau Bapak tidak. Yesus diberi hidup atau tidak? Gini loh. Kok gini loh? Dijawab aja dulu, Bang. Bapak pencipta Elohim diberi hidup atau tidak? Gimana, Bapak? Bapak Elohim itu diberi hidup atau tidak? Tidak. Tidak, karena dia maha hidup. Yesus diberi hidup atau tidak? Diberikan apa di situ? La haula wala quwata illa billah. Lah iya, makanya itu harus dipahami, itu diberikan apa yang dimaksud. Diberikan hidup. Diberikan hidup. Gini Bang, itu pengertian apa? Diberikan hidup, tapi Yesus diberikan hidup atau tidak? Loh, itu kan menurut Abang. Lah ini menurut dalil, la haula wala quwata illa billah. Wa matalul ladina kafaru. Ini dalilnya. Loh. Demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Hidup yang dimiliki. Dengar, hidup yang dimiliki, hidup yang dipunyai oleh Yesus itu pemberian Bapa atau bukan? Diberikan kehidupan atau diberikan apa, Bang? Itu harus. La haula wala quwata illa billah. Diberikan kehidupan atau diberikan apa? Diberikan kehidupan. Sekarang saya tanya. Situ tidak disebut diberikan kehidupan loh. Diberi nyawa supaya hidup.
Di situ tidak disebut diberikan kehidupan loh, tapi abang langsung berasumsi begitu. Diberikan Yesus demikian juga diberikannya Yesus mempunyai hidup. Yesus mempunyai hidup. Yesus mempunyai hidup. Pertanyaan saya, hidup yang dipunyai Yesus itu diberikan atau tidak? Ya maksudnya kan, makanya kan gini bang. Pelintir aja terus bang, pelintir aja terus. Sampainya Anda mati dalam keadaan kufur terhadap Allah. Pelintir aja terus. Sudah jelas-jelas Yesus itu diberi. Yesus mempunyai kehidupan. Yesus memiliki kehidupan. Yesus berkuasa atas dirinya sendiri, atas hidupnya sendiri. Tetapi kekuasaan yang dimiliki adalah pemberian. Silakan Anda tuhankan. Kan gini, Silakan Anda tuhankan Yesus yang memiliki kehidupan, yang mempunyai kehidupan di mana hidupnya hanya pemberian dari Tuhan. Silakan. Nggak ada paksaan loh. Saya hanya membantu ya kan Anda gini, untuk bang. menyadari Ya, itu. ya kan gini bang. Silakan. Gini, bang. Elohim itu kan punya hidup karena dari dirinya sendiri. Yes. Demikian pula diberikan itu kepada Yesus begitu. Ya. Udah baru ngaku dia diberi. Berarti Yesus diberi, Iya. Yesus Bapak diberi kuasa. Kalau kan- saya bantu, Bapak kan tak kasih lagi kuasa. Yesus diberi kuasa, memiliki dan mempunyai hidup sendiri. Anda puas dengan pernyataan saya itu? Puas? Yesus diberi kuasa oleh Tuhan Bapa untuk mempunyai dan memiliki hidup sendiri. Anda puas dengan pengakuan saya? Puas? Nah, begitu seharusnya begitu. Sekarang Yesus memiliki kuasa atas dirinya oleh pemberian atau bukan? Oleh pemberian. Pemberian, udah Dibuat selesai. dia bisa begitu. Oke. Dibuat dia Silakan, bisa begitu. silakan Anda mempertuhankan makhluk Tuhan yang berkuasa atas hidupnya sendiri dan yang diberikan oleh Tuhan Elohim. Silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya sudah selesai untuk memberikan edukasi kepada abangku Freddy. Tidak ada paksaan. Kita sudah sampai di titik akhir. Oke bang? Abang mempertuhankan Nabi kami Isa atau Yesus alaihissalam dengan predikat seorang manusia yang diberi kuasa hidup. Diberi kuasa hidup oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Silakan abangku Freddy, Anda mau menuhankan makhluknya Tuhan yang diberi kuasa. La ikraha fiddin. Tugas saya sudah selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Freddy. Bang Freddy. Ya, Pak. Pak. Bang Freddy, Yesus punya nyawa ya Bang Freddy? Yesus punya nyawa. Waktu hidup di dunia dia bernyawa nggak? Kalau itu saya nggak paham Pak. Yang saya paham itu dia punya roh. Oke. Ya, dia punya roh. Oke, punya roh. Itu rohnya Yesus itu roh dikasih dari bapaknya atau Yesus ngambil dari tempat lain? Rohnya Allah. Rohnya bapak atau roh dari bapak? Rohnya Bapa. Rohnya bapak yang masuk. Ya. Bapak ada berapa? Bapak ada satu. Satu. Jadi kalau roh Bapa masuk ke dalam diri Yesus, jadi waktu Yesus di dunia, roh di surga, roh Bapa di surga nggak ada? Ada. Roh Bapa Dan ini kan katanya roh satu. Bapa ini kan, roh Bapa ini kan satu, tapi kan dia bisa terbagi-bagi. Oh, dia membagi diri. Bisa terbagi-bagi. Oke. Baik. Lihat orang, Bapak pernah lihat orang yang Ya dikaruniai- sudah. Jadi rohnya Bapa ini dibagi ke Yesus. Jadi rohnya Bapa dan rohnya Yesus sama. Nah, makanya Ya. pada hakikatnya kan Ya, udah terusin aja, gue ikutin, gue bikin happy gitu ya. Jadi rohnya Bapa di surga sama rohnya Yesus sama. Betul? Sama. Berarti ada dua Tuhan. ada dua Tuhan. Ya. Mm-mm. Tuhan Bapa sama Tuhan Yesus. Betul? Betul.
Jadi Tuhanmu ada dua. Ada dua. Ada dua Tuhannya Bang Juma, dari pusing Bang Juma, dari tadi orang dua Tuhan kok sulit. Bang Juma, dua Tuhannya jadi sulit memang gitu loh. Jadi Yesus ini Tuhan kecil, Bapak Tuhan besar, betul ya? Ya, kan Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku. Ya. Jadi Yesus berkata Bapak lebih besar daripada aku. Jadi Bapak ini Tuhan besar, Yesus Tuhan kecil. Yesus itu kan cuma bagian yang keluar dari Bapa. Ya, cuman sebagian, berapa persen kira-kira kebapaan? Waduh, Nggak tahu ya. Jadi sebagian kebapaan ada dalam diri Yesus. Jadi Yesus ini tidak full kebapaan gitu ya. 10% mungkin yang Ya dengerin dulu. Jadi di dalam diri Yesus, Pak Freddy, tidak full kebapaan gitu ya. Tidak, itu kan Tidak full. bisa terbagi-bagi, Pak. Ini Ya makanya dia Yesus ini Bapak kecil. Gitu ya. Di surga Bapak besar. Tuhan kecil, Pak. Tuhan kecil. Ya, Tuhan kecil. Jadi Yesus juga Tuhan, tapi tidak full ketuhanannya gitu ya. Yesus juga Tuhan, Tapi tidak full. Tidak full. Iya. Ya ibarat kata ember setengahnya lah. di bawah lah, masa setengah, lebih dikit. Oh, lebih kurangin dikit lah, kasih bonus sama Bang Julius gitu ya. Enggak, bukan begitu. Bukan begitu, Bukan tidak. Bagaimana? Walaupun cuma sebagian saja roh Bapa yang masuk ke dalam tubuhnya Yesus itu. Begitu masuk ke sana kan jadi full. Oh, full begitu. semua kan masuk. Tapi di dalam diri Yesus kan Bapaknya tidak full kan? Di dalam diri Yesus Ya, roh Bapak tidak full. tidak Bapak kan masih hidup di sana ya, di sini Yesus juga hidup, sama-sama hidup begitu. Iya, tapi tidak kebapaan sepenuhnya Yesus kan, tidak kebapaan sepenuhnya. Tidak. Artinya Yesus ini adalah benar Bapak lebih besar daripada aku. Maksudnya apa itu, Fred? Bapak lebih besar daripada aku. Maksudnya apa tuh? Bapak lebih besar daripada aku. Iya karena dia berasal dari Bapak tadi itu. Karena dia berasal dari Bapak tadi itu, maka Bapak lebih besar, maka Bapak yang lebih besar. Artinya ada Tuhan besar, artinya ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil gitu ya. Oh gitu. Jadi Yesus ini Tuhan kecil, Bapak Tuhan besar. Jadi ada dua Tuhan Anda kan gitu ya? Iya. Nah sekarang di surga ada berapa? Apakah masih ada Tuhan kecil, Tuhan besar di surga? Nggak ada di surga ya Bapak itu. Nah, Yesus anak Maria kemana? Kenapa? Yesus bagaimana nasibnya, di mana sekarang dia? Yesus kan di bumi toh. Ya waktu sekarang ini terangkat ke surga. Oh sekarang kan sudah di surga sekarang. Ya iya sudah di surga dia. Jadi di surga itu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil begitu ya? Iya. Nah, di surga ada dua Tuhan. Tambahin satu Roh Kudus. Ada tiga. Kan di sebelah kanan Allah. Oh iya di sebelah kanan. Iya. Jadi di sebelah kiri itu Tuhan besar. Jadi di sebelah kiri Tuhan besar, di sebelah kanan Tuhan kecil, begitu ya? Iya. Itu pantas Abang cuma puyeng dari tadi. Orang dua Tuhan kok dipaksa orang jadi satu Tuhan. Pantas. Iya. Jadi menurut Freddy itu Tuhan kecil itu masih anaknya Maria toh? Kalau sekarang waktu di dunia anaknya Maria. Kalau sekarang di surga dia sudah di surga. Dia kembali kepada hakikat. Dia kembali kepada hakikatnya kalau sekarang. Jadi anak Maria hilang. Kalau dia sudah kembali kepada hakikatnya, saya apakah itu masih bisa dikatakan anaknya Maria? Saya kan tidak bisa mestinya ya. Ya, jadi hak asuhnya jatuh kepada siapa Pak hak asuhnya?
Enggak. Jangan bikin ketawa Freddy. Jadi gini Pak Freddy, anak Maria ini kan ada di bumi, terus terangkat ke surga. Ya mestinya jangan hilangin anak orang dong. Itu kan masih anak Maria, tuang kecil itu. Waduh, panggil Kak. Iya, tapi dia kembali ke hakikatnya. Kembali ke hakikatnya. Kembali kemana? Kembali ke surga. Iya, ke hakikatnya sana. Ya tapi kan masih ada fisiknya anaknya Bunda Maria naik ke surga. Iya, kalau kita melihat dari secara roh kita melihat secara roh ini Pak, secara roh kita melihat secara roh. Lu jangan Secara bawa, roh, jangan secara manusia. Jangan Lu secara jangan- manusia kita lihat. ya lu jangan bawa gua tebak-tebak nomor togel, pakai roh, pakai mata. Gimana sih lu? Harus pakai mata batin Pak, pakai melihat secara batin Pak, harus bisa melihat secara batin. Situ tiba-tiba stop bro. Iya. Kalau menurut mata batin kamu itu Yesus itu di surga anaknya Maria atau bukan? Bukan. Oke, bukan. Sudah, bukan. Menurut biji mata lu dua ini di dunia itu Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Anaknya Maria. Jadi sesuai kata batin Yesus bukan anak Maria. Dua biji mata Secara lu. batin. Iya dengerin dulu. Kita Jadi melihat cara kita. ya dengerin dulu. Kita melihat. Ya dengerin dulu. Jadi secara batin, mata batin lu, Yesus bukan anak Maria. Tapi sesuai dengan biji mata lu dua yang melotot, Yesus itu anaknya Maria. Begitu ya? Kalau kita melihat di dunia ini dia itu anak Maria. Oke. Tapi setelah dia kembali kita melihat dengan mata batin Pak. Siapa sebetulnya dia itu? Oke, coba kita restart dulu deh. Sekarang kita sekarang tanpa iman dulu ya, kita buang iman kita sementara, kita restart dulu. Ibarat kita ini orang netral gitu Fred ya, orang netral pakai akal dulu, jangan pakai iman dulu ya Fred, boleh ya? Jangan pakai iman dulu. Bagaimana saya tidak melibatkan iman itu gimana Pak? Ya entah sementara dulu, misalnya contoh nih, apakah kalau kita belajar matematika pakai iman? Oh, rumus. Oh mau pakai pikiran nih Pak? Ya, pakai pikiran, akal sehat supaya kamu naik Ya. kelas 2. Ini contoh nih. Iya. Contoh ya. 1 tambah 1 jawabnya pakai iman atau pakai akal? Pakai akal. Pakai akal. Berapa itu? 2. 2. Baik, pakai akal. Iya 2 kan memang 2 Tuhan saya. Jangan ke Tuhanmu dulu. Jangan ke situ dulu gitu loh, gak apa-apa. Kamu udah didengar orang tuanmu 2, nggak apa-apa. Jadi 1 tambah 1 tidak perlu pakai iman, pakai akal menjawab. Jawabannya adalah 2. Pinter. 2. Sekarang pakai akal lagi nih. Pakai akal lagi nih berdasarkan angka. Ada berapa Tuhan? 2. Ada 2. Ini akal ini. Iya 2. Ini akal apa ya iman? Dongkol. Akal. Oh, Kan akal. Yesus tambah Bapa 2 kan? Nggak bisa memang dipisahkan. Iya kan? Pantesan Bang Nima mundur. Otak gue kasihan Rico ya, sekali lalu. Masa Allah. Selesai. Tidak diakui. Malah sadar hadapi dia sadar dari tadi. Udah nggak apa, matematika itu pelajaran paling sulit. Bahkan saya itu lari dari pagar kalau ada matematika tuh. Iya. Tapi begini ya, Fred, kita pakai akal dikit ya Pak Fred ya. Sebagaimana tadi yang diterangkan Bang Juma, bagus sekali loh materinya. Fred, alam semesta ini kan diciptakan oleh siapa Fred? Oleh Bapak toh, Elohim. Tadi gue dengar kayak gitu, betul ya Fred? Iya. Oke. Iya. Apakah Bapak kalau menciptakan alam semesta itu berfirman, bersuara, berkata, atau hanya diam? Dengan firman-Nya, melalui firman-Nya. Ya, firman itu kan kata-kata, jadi Bapak berkata, berbicara, Iya. gitu ya? Iya tapi firman-Nya.
Oke. Firman-Nya itu hidup, Pak. Firman-Nya itu kan hidup. Iya. Lah, firman-Nya itulah yang kemudian Iya. mencipta. Oke. Kalau firman itu sudah mencipta misalnya matahari, apakah matahari itu adalah Tuhan kecil? Bukan. Bukan. Karena firman bukan berasal dari dirinya firman itu. Oke. Karena matahari bukan Matahari itu terbuat dari apa? matahari disebabkan oleh firman, Oke. Siapa yang berfirman? Disebabkan. yaitu firman itu Siapa yang berfirman? Elohim. Elohim. Heeh. Terus kemudian waktu Gabriel itu menemui Bunda Maria itu membawa perintah Elohim atau apa? Perintah Elohim. Oke. Apa yang dibawa? Berita bahwa dia akan mengandung seorang anak Baik. Dari mana berita itu? dari Elohim. Elohim. Buktinya Bunda Maria Mengandung. Siapa yang berkehendak Bunda Maria mengandung? Bab Elohim. Elohim. Siapa yang dikandung Bunda Maria? Itu firman itu. Siapa namanya? Firman yang tadi yang keluar dari Elohim itu. Ya, siapa namanya yang dikandung Maria itu? Keluar dari Elohim. Nama manusianya Ya, Yesus. berarti kandungan Bunda Maria adalah kehendak Elohim, kehendak Elohim. Berarti Yesus ini adalah kehendak Elohim. Pinter. Berarti Yesus ini adalah kehendak Kehendak Tuhan. Nah, jadi Kehendak Elohim. gini. Udah Kehendak pinter dia. Elohim, Pak. Iya, iya. Kehendak Elohim. Oke. Ada berapa Elohim? Satu. Satu. No. Nah, kalau Elohim sudah berkehendak jadi sesuatu, ya, saya ulang ya. Kalau Elohim berkehendak sudah jadi sesuatu, seperti Yesus, karena Yesus adalah kehendak. Apakah Yesus adalah Elohim? Hakikatnya, karena dia berasal dari Elohim. Lorempa Karena dia kedatang tanah anaknya. Karena dia kan berasal dari Elohim, Pak. Jadi hakikatnya sama. Jadi hakikatnya Elohim juga. Contoh tadi ya, Elohim berfirman jadi matahari. Apakah matahari itu bagian dari Elohim? Bukan, karena matahari itu bukan berasal dari dirinya Elohim. Itu matahari berasal dari siapa? Berasal karena Elohim itu berfirman kan, berfirman. Nah, Bunda Maria mengandung tadi Elohim, siapa yang berfirman? Bukan Elohim berfirman, tapi Elohim itu waduh. bukan Elohim berfirman, Pak. Ayo mungkin resik dikit, Mbok. Ya, aja musolani kata namanya Mbok. Dengar dulu baik-baik. Bukan Elohim berfirman, Pak. Bukan Elohim berfirman, Pak. Tapi roh daripada Elohim itu kan nih ke dalam rahim Maria. Lah udah terjadilah kehidupan di situ kan, begitu. Ya. Siapa yang berkehendak Bunda Maria hamil? Elohim yang di surga itu. Ya, berarti kandungan Bunda Maria yang namanya Yesus adalah kehendak Elohim. Oke. Artinya Yesus adalah kehendak Kehendak Elohim yang di surga. Oke. Ya, justru itu makanya Yesus di dunia ini dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi kehendak Elohim yang mengutus dia. Betul? Ya itu betul karena dia kan berasal dari Elohim, Pak. Oke. Makanya Yesus itu tidak pernah mengklaim dirinya dia adalah Elohim, tapi dia utusan Utusan Elohim. Oke, pinter. Udah mulai pinter nih. Awas lu kalau nggak pinter lagi lu. Gua keluarin dari kelas. Oh, jahat banget gurunya. Ya gue guru nggak dia lapat. Ya, Kak, sekarang Fred gini Fred. Kamu udah mulai terbuka nih.
Jadi Yesus itu adalah kehendak Elohim. Yesus tidak bisa Iya, berbuat iya. apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Elohim yang mengutus dia. Artinya Yesus ini adalah utusan Elohim. Utusan Elohim. Pinter. Jadi kalau sudah utusan berarti dia bukan Tuhan, Pak, Tuhan. Mandra. Tuhan, Pak. Tuhan. Karena kalau kita melihat secara rohnya, yang mana rohnya itu adalah sebetulnya adalah Elohim juga, kan Tuhan, Pak. Kan pada dasarnya, pada hakikatnya Ya ulang ya. gimana? Dengerin dulu ya. Ini pakai akal dulu. Ini saya mau Anda Oh, mau sama, Pak, pakai Ini sama, Pak, pakai akal. Secara akal karena dia itu karena rohnya itu adalah roh Elohim yang berasal dari Elohim, maka dia kan Elohim juga sebetulnya. Begini, Freddy, saya kasih analogi yang paling gampang. Freddy berasal dari NTT, gitu ya. Apakah Freddy NTT? Saya berasal dari ini kan bukan tidak bisa disamakan dengan Elohim, ini kan tidak bisa disamakan dengan NTT begitu, Pak. Elohim ini kan pribadi. Elohim ini kan pribadi. Elohim ini pribadi, Pak. Elohim ini pribadi. Saya ambil pribadi. Contoh gini aja, bapakmu ini mohon maaf ya, bapak kamu namanya Pak Alek, gitu ya. Atau ibu kamu namanya Ibu Mary, gitu ya. Gitu ya, dengerin baik-baik. Freddy berasal dari Ibu Mary. Apakah Freddy adalah Ibu Mary? Tidak. Saya tidak berasal dari Ibu Mary. Saya kalau yang dimaksud berasal dari Elohim tadi itu, artinya ada bagian dari Elohim itu, Pak. Ada bagian dari Elohim itu yang keluar gitu loh, Pak. Oke, Ada bagian dari Elohim. ada nggak bagian Pak Alek dan Ibu Mary dalam dirimu? Ada bagiannya nggak? Atau ada nggak bagian kedua orang tuamu dalam dirimu? Tapi bukan bagian diri mereka, Pak. Bukan bagian dari diri mereka kan. Bukan tubuh mereka itu keluar terus jadi saya kan, bukan. Artinya kerja keras kedua orang tuamu kamu ada. Begitu juga kita ya, kerja keras, begitu ya. Ya itu kan karena itu, Pak. Itu kan karena itu, Pak, kalau saya, Pak. Oke. Kalau saya kan karena itu, adanya saya kan karena itu. Oke. Sekarang lanjut ke topik. Artinya adalah Yesus ini kan tadi kau udah akui dia adalah utusan Elohim. Betul ya? Iya, memang diutus Elohim memang. Oke.